Orang Arab itu sering ngasih semacam kata-kata bijak. Abwid aduwaka hunama asa ayakuna habibatama. Jadi cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Khawatir suatu saat dia jadi musuhmu. Musuhilah musuhmu sekedarnya saja. Suatu saat khawatir menjadi temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja ya, to the point. Ini sedang hangat-hangatnya atau masih hangat-hangatnya permasalahan antara Syamsuddin dengan pesulap merah ya. Ini masih viral sekali ya. Baik ya. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita soroti, antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kamu cinta atau mengidolakan seseorang, maka jangan 100% ya teman-teman semua ya. Ya tentunya sisakan ya. Siapa tahu orang yang kamu anggap luar biasa memberikan pencerahan, memberikan fatwa, akan tapi ternyata suatu saat beliaunya ya berani melanggar aturan-aturan Allah. Bahkan kemudian secara hukum harusnya dia meminta maaf kepada orang yang pernah dizalimi ataupun orang yang pernah ditipu dan lain sebagainya ya. Akan tapi tidak melakukan itu, justru mencari pembenaran atau alasan-alasan dan lain sebagainya. Misalnya ya, ini asumsi ya, kemudian justru mengalihkan perhatian publik ya kepada hal-hal lain ya. Nah ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini asumsi. Kalau memang benar yang dilakukan adalah seperti ini adalah satu kezaliman. Kezalimannya kepada siapa? Justru yang pertama kepada dirinya sendiri ya. Dia sengaja ya, apa istilahnya, membiarkan dirinya akan mendapatkan celaka ya, akan tergelincir kepada dosa-dosa yang lebih banyak ya. Karena apa? Di situ ada hak adami yang seharusnya dia itu minta maaf ya kepada publik, kepada orang yang pernah ditipu ya, dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan seperti itu kalau memang melakukan penipuan atau trik dan lain sebagainya ya. Ini asumsi dengan berdasar kepada beberapa hal, termasuk pengakuan orang yang pernah ditipu misalkan ya, atau trik-trik yang sudah terbuka kameramennya ya, dimana melihat secara langsung trik yang dilakukan pembodohan ataupun tipu-tipu ya. Ketika ada hal seperti ini kan seharusnya yang dilakukan pertama kali adalah meminta halang yang pernah disakiti, dibohongi dan lain sebagainya, dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian lari dan kemudian mengalihkan perhatian ya. Ini ya, sekali lagi ini asumsi, benar dan tidaknya yang membuktikan jelas-jelas adalah hukum ya, seperti itu ya. Baik. Berikutnya, jika kamu benci maka jangan 100% ya, karena siapa tahu kebencian itu berbalik 180 derajat ya. Bisa jadi ternyata suatu saat akan memberikan sesuatu yang baik, yang positif dan lain sebagainya ya, kemudian memberikan efek baik ya, membantu, menasihati dan lain sebagainya, atau memberikan sesuatu yang tadinya kita tidak akan pernah menyangka. Oke ya. Dalam hal ini kalau kita lanjutkan, maka secara otomatis ada yang berperan di balik layar. Siapa? Iblis ya. Secara otomatis iblis itu membabi buta ya. Nah, jadi mereka berpesta pora ya. Mereka di belakang layar pesta besar-besaran bahwasanya mereka sudah bisa atau berhasil mengadu domba umat manusia ya. Dari kedua belah pihak, baik dari kelompok Gus Syamsuddin ataupun kelompok daripada pesulap merah, dua-duanya diadu ya, dua-duanya diadu domba, sehingga terlihat di situ baik di podcast ya ataupun di akun-akun YouTube ya, baik pendukung di antara keduanya ya. Ini yang kemudian mereka menggorengnya ya. Sebenarnya yang menggoreng itu siapa? Iblis juga ya. Tapi kemudian peran daripada manusia yang berada di akun mereka masing-masing ya di YouTube ya, kemudian mereka dengan argumen mereka masing-masing membela si A dan si B ya, kemudian mereka juga akan menggorengnya, menggodongnya ya, sehingga berkembang dan akhirnya berkembang. Nah itu bagaimana ya? Tentunya ada peran daripada iblis di belakang ya. Nah itu sesuatu yang luar biasa ya. Mereka berhasil mengadu domba umat manusia ya. Bahkan yang paling parah ya, kemudian salah satu daripada pendukung mereka itu kemudian berkata-kata dengan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, bahkan kesombongan mereka mulai terbuka. Mereka banyak yang kemudian mengeluarkan kata-kata yang takabur ya, seperti saling menantang dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang luar biasa ya, mengerikan ya teman-teman semua ya. Nah ini justru yang perlu kita pelajari ya, kalau kita belajar dari masalah Gus Syamsuddin dan pesulap merah. Gus Syamsuddin ini walaupun ya asumsinya ada beberapa hal yang memang menunjukkan tipu-tipu pembohongan publik ya,
tapi terbalut dengan akhlaknya yang ketika bertemu dengan orang munduk-munduk, nuhun sewu, monggo dan lain sebagainya dengan bahasa halusnya, itu yang bisa menutupi ya. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW memang luar biasa. Beliau ya dalam mengajarkan akhlak kepada umatnya ya. Buktinya maaf ya, Samsudin ini masih dalam teka-teki, artinya apakah benar-benar melakukan pembodohan, tapi kalau asumsinya kan memang melakukan itu karena ada beberapa orang yang kemudian membuka triknya ya, atau beberapa orang yang kemudian mengaku bahwasanya mengetahui secara langsung pembodohan itu ya, seperti kameramennya ya, dan lain sebagainya. Kalau memang benar-benar melakukan pembodohan berdasarkan itu ya, maka ini luar biasa ya. Jadi Rasulullah dengan membawa akhlak yang luar biasa, dibawa orang yang seperti itu saja ya, masyarakat masih banyak yang percaya kepada Samsudin ya. Inilah bukti kebesaran akhlak yang dibawakan Rasulullah SAW ini luar biasa ya. Itu dibawa oleh orang ya seperti Samsudin ya, pengaruhnya masih luar biasa. Apalagi ya yang kita soroti adalah bukan Samsudinnya, akan tapi akhlaknya ini ya. Andikan akhlak ini dipegang oleh benar-benar orang yang alim, yang soleh, seperti apa luar biasanya, keren banget ya. Nah, kalian tentunya bisa memahami, ini patut kita jadikan sebagai sebuah catatan yang luar biasa. Sebenarnya ya, bagi para pendukung Samsudin ini seharusnya mengingatkan ya, kalau memang Samsudin itu termasuk dari ya golongan orang-orang yang memang berani istilahnya melanggar aturan-aturan Allah ya, secara syariat, secara syar'i ya, karena membodohi, membohongi ya, maka ya ingatkan saja. Kalau kita senang kepada Samsudin, kalau kita mengidolakan ya, kita harus punya keberanian untuk mengingatkan ya. Ingatkan kalau dia salah, ada orang yang didolimi dan dia harus minta maaf, meminta halal ya, seperti itu. Kalau memang Samsudin benar-benar menipu, bukan malah membelanya mati-matian, bahkan kemudian menantang-nantang orang ya, sampai silakan berhadapan dengan saya ke sini atau aku yang ke sana ya, itu telah digoreng ya, telah digodok oleh iblis ya. Istilahnya ada peran serta iblis ya di situ ya. Ini luar biasa, ini tidak terasa atau tidak merasa ya. Nah, ternyata justru Samsudin lah yang menang ya, karena Samsudin sudah ditengarai seperti itu, akan tetapi bisa membawa akhlak munduk-munduknya sehingga kesan alimnya luar biasa, akan tapi pendukung-pendukungnya justru emosional ya, dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya, menantang orang, saling menantang dan lain sebagainya. Inilah perbedaan Samsudin dengan pengikutnya, pendukungnya ya. Pendukungnya sudah seperti itu ya, mengatakan kata-kata yang kemudian takaburnya keluar ya. Bahkan ada yang menunjukkan jarumnya ditusuk, permainan anak-anak itu ya, jarum ditusukkan itu ya. Kemudian ada yang mengaku mau menusukkan kerisnya ke perutnya, tapi tidak terjadi, tidak pernah diekspos sampai sekarang, videonya tidak muncul ya, seperti itu ya. Nah, inilah perbedaan kepandaian, kepiawaian Samsudin ya dalam mengemas ya. Beliau mengemas akhlaknya ya, luar biasa, keren ya. Nah, andikan akhlak ini dipegang benar-benar oleh orang-orang solih ya, luar biasa. Oleh ulama-ulama yang ahli, yang ikhlas ya, ini luar biasa ya. Sedangkan yang membawa Samsudin saja orang masih tetap percaya dan yakin bahwasanya Samsudin ini adalah sosok yang patut dijadikan sebagai contoh ya. Nah, oleh karena itu kita juga belum tahu kebenarannya, hanya asumsinya saja Samsudin melakukan pelanggaran penipuan, tapi wallahu alam yang membuktikan adalah hukum ya, itu baru asumsi ya. Namun asumsi itu juga sudah banyak pengakuan ya, yang memang benar-benar berani menyampaikan ya di depan publik ya, melalui YouTube mereka masing-masing ya, seperti itu. Wallahu alam ya, kita tunggu aja kebenarannya ya. Nah, baik, kemudian untuk pesulap merah ya, kalaupun toh kemudian ada kesalahannya juga ya, kita juga harus bisa legowo untuk memaafkannya ya. Tapi yang jelas ya, edukasinya bagus, akan mencerahkan kepada umat manusia di Indonesia ini ya, secara nasional ya, bahwasanya tidak boleh percaya kepada dukun ya. Dukun dalam hal ini dalam tanda kutip adalah dukun yang khusus seakan-akan istilahnya mengerti kepada yang gaib ya, dan yang menipu ya. Dan yang menipu, karena ada yang tidak menipu ya, oknum yang menipu ya, seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, kembali ya, maafkan pesulap merah,
tidak mungkin pesulap merah sempurna, tidak usah dicari-cari keburukan kesalahannya. Ini jauh lebih bagus karena mengedukasi ya. Dan beliau juga sudah berani mengatakan bahwasanya saya dikasihkan ilmu oleh Allah, suatu saat besok kalau terjadi mahsyar sudah digelar ya, akhirat sudah digelar, saya harus bertanggung jawab ilmumu ya. Kamu pakai untuk apa? Jadi pesulap merah itu takut ketika ilmunya tidak mengedukasi kepada masyarakat supaya tidak mendekati dukun ya. Itu benar-benar disampaikan sebagai satu tujuan bahwasanya ketika dia tidak menyampaikan nanti atau besok di akhirat, kalau dia tidak edukasi kepada umat manusia ya, maka akan dihukum oleh Allah di akhirat nanti ya, sebagai tanggung jawab ya ketika hidup di dunia dititipkan ilmu. Itu kata pesulap merah ya. Akankah kemudian Syamsuddin berani menyampaikan seperti itu? Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya. Seperti itu. Semuanya masih asumsi, yang bisa membuktikan adalah pengadilan. Namun di dalam hal ini kalau memang salah harus minta maaf ya, karena ada hak adami bohong kepada masyarakat di situ, dan itu hutang. Bukankah orang munafik itu salah satu tandanya adalah ketika berbicara bohong? Nah, kalau memang salah supaya tidak terjerumus, tapi kalau memang dalam posisi yang benar, semoga Allah mengangkat derajatnya, kan seperti itu. Karena belum terbukti, dan yang berhak untuk membuktikan adalah hukum. Kita tidak boleh suudzon. Baik, langsung saja ya. Oke. Nah, ngobati dengan khotam itu menurut Kiai Khalil Nafis tidak boleh. Jadi mengobati dengan batu, di mana batu itu ada yang bersemayam, khotam yang menyembuhkan, itu tidak boleh. Tapi kalau mengobati dengan batu, akan tetapi batunya itu mengandung sesuatu yang menyembuhkan seperti batu giok atau lewat energi, atau lewat batu giok itu sendiri mengandung unsur positif, misalkan bisa menyerap penyakitnya seperti itu dibolehkan ya. Itu disamakan dengan sesuatu yang istilahnya pengobatan herbal seperti itu ya teman-teman semuanya. Akan tetapi kalau sudah melibatkan ya sesuatu yang magic, yang gaib ya, atau khotam, itu berarti sudah ada kolaborasi, persetujuan dengan makhluk gaib, dalam hal ini mungkin jin, iblis dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan ya, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu pesulap merah kita harus mendukungnya ya. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan, kita juga harus fair mengatakan bahwasanya ya jangan mempermalukan orang, sebisa mungkin begitu. Tapi kalau orang yang kebal malu bagaimana? Ya, dikasih tahu udah nggak mau ya, dikasih tahu dengan jelas disindir nggak mau, dikatakan di dalam video-video yang nggak mau ya. Nah, oke. Ya akhirnya harus disampaikan secara langsung. Berikutnya untuk Syamsuddin ya, semoga sadar ya kalau memang dia itu menipu ya, kemudian membohongi atau memberikan trik atau memakai trik ya untuk pembohongan terhadap publik ya dalam pengobatannya ya. Semoga dia sadar ya, kemudian cepat bisa meminta maaf, karena ada hak adami di situ kepada orang yang ditipu, sehingga dia harus meminta maaf ya, dimana meminta maaf itu condong kepada kemudian minta halalnya karena dia telah menipu ya, sehingga dosa-dosanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang benar dia itu menipu ya. Akan tapi kalau ternyata ini adalah fitnah dan kemudian Syamsuddin tidak terbukti menipu, maka yang membuktikan adalah hukum, dan semoga fitnah-fitnah itu dicabut oleh Allah dan kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Akan tetapi kalau beberapa asumsi yang menunjukkan di sini, andekan memang kemudian Syamsuddin itu berada di posisi yang salah, menipu, menggunakan trik untuk membodohi, akan tapi tidak mau minta maaf dan tidak mau meminta halal dari hak adami kepada orang yang didolimi, tipu ya, maka di sini sungguh-sungguh luar biasa ya. Di situ ada sesuatu yang menjadi tanggungan, miskola darotin horazarah, miskola darotin syarroyarah, sekecil apapun kan akan dihitung. Maka ya secara otomatis yang harus dilakukan adalah meminta maaf kepada orang yang ditipu dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu bukti ya, asumsi lagi ini ya, kenapa kemudian keris petirnya sekarang menjadi hilang, nggak pernah dipergunakan lagi, kemudian batu yang digunakan juga tidak pernah kelihatan lagi ya, kemudian asap-asapan di situ atau bakar-bakaran di situ yang menunjukkan kesaktiannya juga sekarang sudah tidak pernah ditampilkan lagi ya. Ini kan asumsi-asumsi yang kemudian menggiring publik ya, bahwasanya kemudian sebenarnya pengobatannya itu betul apa tidak. Kalau cuman ruqyah saja
saja, baik itu syariah ataupun aswaja, ya sah-sah saja dan diperbolehkan oleh aturan agama ya. Akan tapi kalau kemudian sudah menggunakan hal-hal yang lain, nah inilah yang kemudian cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para pendukungnya jangan membabi buta ya, jangan mengidolakan dengan ya 1000% mungkin ya. Akan tapi kalau memang salah ya berikan pencerahan ya, nasihati ya dengan baik ya, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru mengerjakan yang lain seperti ya yang sekarang ini dikerjakan ya, nyanyi kayak misalkan, menjadi berkumpul dengan para artis kayak misalkan ya. Karena sekarang kegiatan-kegiatannya kan banyak ya, sering ke Jakarta ya. Harusnya yang dilakukan pertama kali kalau menurut atau sesuai dengan syariat Islam ya, harusnya meminta maaf terlebih dahulu ya kalau memang menipu ya. Kalau memang menipu, kalau tidak ya kita doakan semoga sekali lagi diangkat oleh Allah derajatnya, seperti itu ya. Baik, intinya adalah kalau memang terjadi penipuan di sini, segera minta maaf dan bertobat kepada Allah. Kalau tidak, segera diangkat derajatnya. Kemudian untuk pesulap merah, bagaimanapun yang dilakukan adalah sesuatu yang luar biasa. Akan tetapi kalau ada kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak oleh pesulap merah, atau mungkin akhlaknya kurang bagus menurut netizen dan lain sebagainya, misalkan dengan cara yang mungkin agak kurang sopan misalkan dan lain sebagainya, kita doakan saja semoga pesulap merah bisa menjadi pribadi yang lebih santun lagi ya, di mana manusia dia menjadi bulan-bulanan daripada iblis yang berpesta pora ya, kemudian menggoreng dan menggodok umat manusia yang kemudian dari dua kubu saling berbaku hantam ya di medsos, menyampaikan, mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak berakhlak ya, ras, dan kemudian emosional, takabur ya, saling menantang. Itu sungguh-sungguh tidak direkomendasikan oleh agama, saling tantang di situ, kecuali perang fisabilillah ya. Perang fisabilillah apapun boleh dilakukan kalau memang benar-benar dalam kondisi perang fisabilillah ya. Akan tapi kalau dua orang laki-laki berhadapan dalam hal yang memperebutkan ya segala sesuatu yang sifatnya duniawi ya, tidak usah kita panjang lebarkan, netizen akan jauh lebih tahu dan memahami. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kelonggaran ya, diberikan min haitsu la tahtasib, dari arah mana saja tetap diberikan kepada kita semuanya, amin. Dan bigori ta'apin wala masyakatin, semoga apa yang kita kerjakan tidak pernah diberikan dengan cara yang ngoyo ya, akan tapi dengan cara yang ringan, hasilnya luar biasa ya, amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.